Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengenal bilangan bulat. Materi ini ditujukan untuk siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Majalaya dengan ibu sendiri sebagai guru mata pelajaran, Nina Nurbani Rahmat. Lalu mengenal bilangan bulat, masih ingatkah kalian bilangan-bilangan yang pernah dipelajari saat di sekolah dasar? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengulas kembali bilangan apa saja itu. Yang pertama ada bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah bilangan cacah, kita mengenal yang namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, di antaranya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini tidak akan habis dibagi 2, akan selalu bersisa 1. Nah, kawannya bilangan ganjil namanya apa, ayo? Betul, bilangan genap. Kalau bilangan genap, ialah bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada yang namanya bilangan prima. Untuk bilangan prima ini, dia sedikit unik ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau 2 pembagi, yaitu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Di antaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bu, kalau dilihat-lihat ini mirip dengan bilangan ganjil ya? Tidak. Coba perhatikan lagi. Ada bilangan 2. Ganjil bukan? Bukan. Perhatikan lagi. Ada 9 nggak? Tidak ada. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Kemudian perhatikan lagi. Ada bilangan 1 nggak? Tidak ada. Kenapa 1 bukan bilangan prima? Mari kita bahas ya. Kita mulai dari angka 2 ya, bilangan 2. Kenapa dia termasuk prima? 2 bisa dibagi berapa saja? Betul. 2 bisa dibagi 1 dan 2 juga bisa dibagi 2. Berarti pembaginya ada berapa? Ada 2, 1 dan 2. Berarti dia termasuk prima. Sekarang 3. 3 bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 1, juga bisa dibagi 3. Ya, berarti 3 juga termasuk bilangan prima karena punya 2 faktor atau 2 pembagi. Sekarang Bu, jangan yang kecil-kecil bilangannya, coba yang besar tuh. Yang 13. 13 bisa dibagi berapa saja? Betul, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 13. Bisa dibagi yang lain lagi? Tidak. Berarti hanya bisa dibagi 1 dan 13. Hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti punya 2 faktor atau 2 pembagi termasuk bilangan prima. Nah, sekarang coba kita bahas 9. Apakah 9 termasuk bilangan prima? 9 bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 9. 9 bagi 1, 9. 9 3, 3. 9 bagi 9, 1. Pembaginya ada berapa? 1, 2, 3.
1, 3, 9. Ya, ada 3 pembagi atau 3 faktor. Berarti 9 itu bukan termasuk bilangan prima. Nah, sekarang bagaimana dengan 1? 1 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1. Bisa bagi berapa lagi? Hanya bisa dibagi 1. Faktor atau pembaginya ada berapa? Ada 1. Berarti dia prima bukan? Bukan. Bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor. Berarti 1 dan 9 bukan termasuk bilangan prima. Sampai sana paham? Nah, sekarang mari kita mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Ini dia definisi dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari, yang pertama nih ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, kemudian dari 1 ke arah kanan, dia disebut bilangan bulat positif. Di antaranya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada lagi nih, dari negatif 1 ke arah kiri, dia disebut bilangan bulat negatif. Di antaranya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Setelah kita membahas definisi bilangan bulat ya, ada bilangan 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Kita analisis dulu bilangannya. Yang pertama, coba kita munculkan angka 0 ya. Kemudian kita analisis ke sebelah kanan. Berarti arahnya dari 0 ke kanan arahnya positif. Ya, ada 1, ada positif 2, ada positif 3. Kalian perhatikan, semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar, ya. 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekarang ke arah kiri. Ada berapa saja? Dari 0 ke arah kiri berarti daerah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Berarti perhatikan, negatif 2 dengan negatif 1 lebih kecil negatif 2. Negatif 3 dengan negatif 1 lebih kecil negatif 3. Contoh nih ya. Manakah bilangannya lebih besar antara 6 dan 12? Betul. Jawabannya adalah 12. 12 lebih besar daripada 6. Dan 6 lebih kecil daripada 12. Contoh yang lain nih. Manakah bilangannya lebih besar antara negatif 25 dan 3? Ayo mana yo? Jawabannya yang lebih besar adalah 3. Jadi 3 itu lebih besar daripada negatif 25. Sedangkan negatif 25 lebih kecil daripada 3. Contoh terakhir. Manakah bilangan yang lebih kecil antara 5 dan negatif 2016? Mana yang lebih kecil, hayo? Jawabannya adalah negatif 2016. Ya. Jadi perhatikan, biarpun dia 2016, tapi dia negatif. Artinya dia lebih kecil biarpun dibandingkan dengan 5. 5 lebih besar dibandingkan negatif 2016. Dan negatif 2016 itu lebih kecil daripada 5. Jadi perhatikan tandanya ya, bukan lambang bilangannya. 2016 kalau positif tentu lebih besar, tapi kalau negatif dia jauh lebih kecil. Sampai sana, paham tidak? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita kerjakan latihannya. Silahkan kerjakan di buku latihan matematika
Nanti tolong fotokan dan kirim ke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.